Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan paper saya hasil dari pengabdian masyarakat di webinar Abdimas 3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berikut ini adalah judul paper kami, yaitu peningkatan kualitas pakan fermentasi ternak sapi dengan teknologi mesin pencacah rumput. Dengan saya, Rinasa Agistia Anugrah, sebagai Ketua Pelaksana, dan anggota saya ada Ibu Putri Rahmawati, yang satu program studi dengan saya, yaitu di program studi teknologi mesin, program vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan anggota berikutnya ada Ibu Barbara Gunawan, yang di Prodi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Mata pencarian penduduk di Dusun Karangwuni sebagian besar adalah sebagai petani dan peternak. Di dusun ini terdapat kelompok ternak bernama Tunas Maju yang telah berumur sekitar 30 tahun. Kelompok ternak ini beranggotakan 37 orang, terdapat 14 sapi bantuan, dan 9 ekor sapi milik person. Nah, dengan adanya ternak sebanyak itu, maka perlu persediaan pakan yang banyak. Ini problem yang pertama. Yang kedua, ditemukan sisa pakan ternak yang menumpuk dan terbuang sia-sia. Kemudian pencacahan rumput pakan ternak tersebut masih dilakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan sabit. Maka hasil cacahannya juga tidak merata ukurannya. Selain itu, jika ternak sapi sudah kenyang, maka sisa-sisa rumput terutama yang masih besar cacahannya tidak dimakan oleh ternak tersebut, dan dalam kurun waktu tertentu menjadi kering lalu membusuk sehingga aromanya tidak disukai oleh ternak sapi tersebut. Kemudian problem yang ketiga, rumput yang diberikan ke ternak sebaiknya dicacah terlebih dahulu agar mudah untuk dikonsumsi dan ditambah nutrisinya atau difermentasi. Nah, sehingga diperoleh kualitas pakan yang lebih baik dan tahan lama untuk menjawab permasalahan di problem yang pertama tadi, ya, dengan jumlah sapi yang banyak dibutuhkan persediaan pakan yang banyak. Supaya persediaan itu awet, maka perlu difermentasi. Kemudian problem yang terakhir, yang berikutnya, kelompok ternak di dusun ini belum mengenal teknologi pembuatan pakan ternak yang berkualitas tinggi dan awet. Mereka beranggapan bahwa sapi-sapi mereka itu sudah terbiasa makan rumput segar, sehingga tidak mau makan pakan yang sudah difermentasi. Kemudian berikutnya adalah metode pelaksanaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, perlu adanya berbagai program-program ya sebagai metode untuk yang pertama mengubah pola pikir dari masyarakat kelompok ternak tersebut, kemudian untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat tersebut. Yang pertama, ya, dilakukan observasi pada mitra, mencari problem-problem yang ada atau permasalahan yang ada. Setelah ditentukan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu berupa program pengabdian, maka disosialisasikanlah program pengabdian tersebut kepada masyarakat. Nah, programnya ada 2 program pokok yang utama, yaitu melihat pencacahan yang dilakukan masih dengan cara yang manual, maka perlu dihibahkannya teknologi tepat guna berupa mesin pencacah rumput. Nah, setelah dihibahkan mesin pencacah rumput itu, maka
maka dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang cara menggunakan mesin pencacah rumput beserta perawatannya, ya, baik secara teori maupun secara praktik. Kemudian untuk dapat mengubah pola pikir dari masyarakat kelompok ternak yang menganggap bahwa pakan segar itu lebih baik daripada pakan fermentasi, maka dilakukan penyuluhan ya tentang pakan ternak fermentasi beserta juga cara pembuatan pakan ternak tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap pakan fermentasi dan juga dapat membuat sendiri. Diberikan penyuluhan secara teori dan praktik langsung pembuatan pakan ternak fermentasi tersebut. Lalu setelah agenda kegiatan berikut dilaksanakan, dilakukan monitoring dan pendampingan program yang bertujuan untuk melihat bagaimana proses praktik ya, secara langsung yang dilaksanakan oleh warga, apakah telah berjalan sesuai dengan harapan atau tidak. Dan hasil dari fermentasi pakan tersebut apakah jadi dengan baik atau tidak. Kemudian setelah selesai agenda kegiatan program pengabdian masyarakat, dilakukan penyusunan laporan dan luaran. Kemudian dilaksanakan evaluasi tahap akhir, dan yang terakhir selesai. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemberian hibah mesin ya berupa teknologi tepat guna yaitu mesin pencacah rumput kepada ketua kelompok ternak ya, yaitu kepada Bapak Edi Nuryanto. Di sini didokumentasikan mesin pencacah rumput ini diharapkan bisa bermanfaat bagi warga kelompok ternak Tunas Maju di Dusun Karangmuni. Beserta juga diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang penggunaan alat ini dan perawatannya, agar warga bisa menggunakan alat ini dan juga dapat merawatnya. Kemudian dilakukan penyuluhan tentang fermentasi pakan untuk pengetahuan apa itu fermentasi pakan dan juga proses pembuatan pakan fermentasi untuk mengubah pola pikir dan memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat. Kemudian tidak hanya secara teori tetapi praktik langsung didampingi oleh ahlinya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Praktik pembuatan fermentasi pakan dari rumput odot dan rumput galanjana. Terlihat dalam foto seorang warga yang telah mengambil rumput odot dari lahan sekitar yang telah ditanami rumput. Ya, memang ada rumput yang telah ditanami di lahan sekitar kandang, namun jumlahnya tidak banyak. Kemudian setelah beberapa hari itu hasilnya didapatkan bahwa secara visual tampak bahwa hasil dari fermentasi tersebut rumputnya telah menguning, warnanya kekuningan, kemudian pH-nya juga masuk dalam kategori pH asam dan baunya seperti bau tape, sehingga dalam kondisi seperti itu dapat dinyatakan bahwa hasil fermentasi tersebut berhasil, sudah jadi dan siap untuk diberikan kepada ternak. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Warga kelompok ternak Tunas Maju Dusun Karangmuni telah memiliki pemahaman betapa pentingnya pakan fermentasi untuk ternak sapi. Dengan adanya mesin pencacah rumput dapat mempermudah proses fermentasi pakan ternak. Kesadaran warga ditunjukkan dengan kemauan warga untuk membuat pakan fermentasi, serta dapat mengoperasikan dan merawat mesin pencacah rumput untuk memperoleh hasil fermentasi yang bagus.
Yang terakhir, beberapa anggota kelompok ternak telah memiliki keterampilan dalam membuat pakan fermentasi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada LP3MUMY, Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah mendanai program pengabdian masyarakat saya bersama tim ini, yaitu program pengabdian skema KKN PPM tahun 2020. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP3MUMY. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.